Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rafi Pratama dengan NPM 214231030. Saya Della Amelia dengan NPM 21142310006. Saya Cindy Rasmita dengan NPM 21142311012. Saya Anggona Priyanti dengan NPM 2114231040. Indra Fitolomana dengan NPM 21142311022. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Cindy Rasmita. Kepada Cindy Rasmita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rafi. Di sini memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pemilihan industri. Kami memilih PT Unilever Indonesia Tbk, yang mana PT Unilever Indonesia Tbk ini didirikan oleh Tuan A.H. van Hofhuizen di Batavia, Jakarta. Unilever Indonesia bergerak di bidang produksi barang rumah tangga, contohnya sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, produk susu, es krim, teh, dan kosmetik. Untuk mendukung strateginya, Unilever Indonesia membutuhkan sistem manajemen. Salah satu sistem yang direkomendasikan Enterprise atau ERP. Mengapa ERP diperlukan bagi perusahaan? ERP diperlukan oleh perusahaan yang mana ERP dapat membantu atau menjadi suatu alat yang ampuh bagi perusahaan mencapai integrasi bisnis yang mulus, meningkatkan visibilitas data, mengotomasi tugas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung target pertumbuhan di masa depan. Sistem ERP pada PT Unilever Tbk berfungsi sebagai alat integrasi informasi seluruh stakeholder perusahaan. Nah, sistem informasi ini diterapkan agar memberikan suatu manfaat. Nah, perusahaan dapat mengurangi beban biaya dalam pengolahan sistem di perusahaan dan juga dengan sistem SAP yang mengintegrasi seluruh proses bisnis yang ada pada perusahaan, menjadikan perusahaan lebih efektif dan efisien. Nah, inilah yang menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan besar, mengapa sistem ERP ini harus diterapkan dalam perusahaan. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Indra Victor Maulana. Kepada Indra Victor Maulana dipersilakan. Terima kasih. Yang selanjutnya ada slide selanjutnya, yaitu ada visualisasi seluruh proses informasi dan material. Yang pertama ada pabrik manufaktur. Untuk bagian produksi ini, sebuah pabrik manufaktur dari Unilever membutuhkan beberapa produk bahan, yaitu seperti supplier bahan baku kemasannya, yang kedua ada pabrik kemasannya, dan yang ketiga ada supplier bahan baku produk tersebut. Untuk sudah itu semua, yaitu dari pabrik manufaktur ke Unilever atau perusahaan itu sendiri, sehabis didata dari Unilever masuk ke warehouse management atau yang bisa kita sebut gudang penyimpanan. Untuk itu setelah disimpan dari sini melaju ke distributor. Lalu distributor yaitu untuk penyebaran produk-produknya untuk disebar ke 3 bagian, yaitu ada bagian agen, yang kedua ada bagian grosir, yang ketiga ada retail. Untuk agen dan grosir sendiri yaitu diolah lagi untuk bagian disebar-sebar lagi untuk ke bagian toko-toko
kecil atau toko kelontong. Untuk bagian retail bisa langsung ke pihak konsumen atau pembeli. Dari itu juga, dari toko juga bisa langsung ke bagian konsumen. Untuk slide selanjutnya yaitu pada alur proses materialnya. Yang pertama ada para supplier-nya. Untuk para supplier yaitu ada receiving. Sesudah di receiving atau dibungkus, ini akan dibawa ke gudang atau yang bisa disebut raw material warehouse. Setelah disimpan di gudang, dikeluarkan lagi untuk diproses dan dilakukan pendataannya. Setelah itu ada bagian filling dan packaging, yaitu untuk dikemas untuk pendistribuan ke konsumen-konsumen. Yang selanjutnya ada finish product warehouse, yaitu atau produk jadinya yaitu finish product warehouse. Untuk setelah jadi finish product warehouse, akan dilakukan shipping atau pengiriman ke bagian customer ini yang di atas. Karena sendiri bisa kita lihat, setelah lari ke customer, akan lari ke customer service untuk didata hasil dari apa yang dibeli oleh customer tersebut. Setelah itu, untuk customer service langsung ke perusahaan. Nah, untuk data-data dari customer service ini akan diolah oleh perusahaan dan langsung lanjut ke purchasing dan selanjutnya ke supplier lagi. Baik, terima kasih kepada Vektor. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela Amelia. Pada Dela Amelia dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan ERP pada PT Unilever Indonesia Tbk, di mana PT Unilever Indonesia ini mengambil keputusan dengan mendirikan ERP sebagai salah satu sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan SAP atau System Application and Product in Data Processing, R/3. Di mana SAP ini merupakan software dan paket sistem yang mendukung operasi perusahaan berjalan lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan adanya seluruh informasi perusahaan, mulai dari strategi, operasi analisis manajemen, serta fungsi dalam mengambil keputusan yang ada di perusahaan. Kemudian sistem ini juga dapat berpotensi meningkatkan adanya transparansi di seluruh pasokan dengan menghilangkan distorsi informasi dan mampu meningkatkan kecepatan memperoleh informasi yang cepat dalam meminimalisir adanya penundaan informasi. Next. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari software SAP itu sendiri. Yang pertama, memasukkan user code dan password. Next. Kemudian pilih company. Next. Setelah kita menginput user code, password, dan company dengan benar, lalu kita ketik pilih. Next. Dan setelah itu akan muncul menu utama seperti gambar berikut, di mana pada layar menu utama SAP ini terdapat company name yang berisi informasi nama company di mana sistem tersebut sedang digunakan. Kemudian ada user code yang berisi informasi kode user yang sedang menggunakan SAP, di mana kode user ini yang kemudian nanti akan disimpan pada saat melakukan transaksi-transaksi di SAP dan dapat digunakan untuk melacak penggunaan sistem. Kemudian di software SAP ini juga terdapat modul-modul seperti administration, financial, opportunities, dan lain sebagainya. Next. Kemudian PT Unilever ini mengimplementasikan modul-modul SAP seperti yang pertama Finance and Controlling atau FICO, yang merupakan modul fungsional dan menjadi inti sistem dari SAP ERP ini, di mana memungkinkan bagi perusahaan dan bisnis untuk bisa mengelola semua data keuangannya. Tujuan dari SAP FICO ini adalah membantu perusahaan
agar bisa menghasilkan dan mengelola laporan keuangan terbaik, agar bisa membantu analisis, membantu pelaporan, dan membantu perencanaan bisnis, serta membantu pengambilan keputusan secara efektif. Kemudian yang kedua ada warehouse management atau WM. Modul ini dirancang untuk membantu perusahaan untuk mengelola operasi gudang mereka dengan lebih efisien dan efektif. Modul ini juga menyediakan berbagai fungsi untuk mengoptimalkan pergerakan material, penyimpanan, dan pengiriman barang. Selanjutnya yang ketiga ada production planning atau PP, di mana modul ini penting dalam sistem SAP yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses produksi. Modul ini membantu perusahaan untuk memproduksi barang secara efisien dan efektif sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada business warehouse atau BW, di mana modul ini merupakan subproduk dari SAP yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan data terintegrasi, di mana modul ini dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan data historis dari berbagai di dalam perusahaan menjadi informasi yang terintegrasi dan mudah dianalisa. Dan yang terakhir ada human resource atau HR, di mana modul ini berevolusi menjadi SAP Success Factor Human Capital Management atau HCM, di mana HCM ini merupakan rangkaian untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan dan proses terkait SDM secara terintegrasi, dan juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan karyawan di seluruh departemen HR. Next. Selanjutnya di sini ada contoh data sistem ERP menggunakan aplikasi SAP, tetapi di sini kami tidak mendapatkan data dari PT Unilever itu sendiri. Di sini merupakan data saldo rekening yang masuk ke perusahaan. Di situ ada data uang masuknya dan ada tanggal-tanggalnya. Next. Baik, terima kasih kepada Dela. Selanjutnya yaitu ada dukungan IoT atau Internet of Things di PT Unilever. Di sini PT Unilever menggunakan 4 dukungan IoT. Yang pertama ada Embedded Processing, yang kedua ada sensor, yang ketiga ada connectivity, dan yang terakhir ada security. Yang pertama ada Embedded Processing atau sistem tertanam. Perangkat keras atau sistem tertanam yang sering digunakan untuk kebutuhan IoT adalah Arduino dengan ekstensi PIV, ESP32, SP8266, Bluetooth Low Energy atau BLE, Raspberry Pi, dan lain-lain. Sedangkan untuk wireless pemancar, yaitu ada Wi-Fi, Zigbee, LoRa, GSM, GSM, dan lain-lain. Untuk kegunaan dari embedded processing atau sistem tertanam ini, yaitu untuk mengirim dan menerima data dari internet melalui jaringan. Yang kedua ada sensor. Di sini sensor merupakan perangkat input yang memberikan informasi berupa data atau data digital. Seperti ada sensor untuk penskanan barcode dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konektivitas. Konektivitas berisi tentang API atau Application Programming Interface, Internet Server, Application Server, perangkat internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada security atau keamanan. Di sini keamanan ini berupa kode yang digunakan untuk mengamankan sistem seperti login system, database, CCTV, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya dampak penggunaan ERP. Tentunya dampak penggunaan ataupun penerapan sistem ERP memiliki dampak positif dan dampak negatif pada perusahaan. Pada perusahaan Unilever Indonesia sendiri, dampak positif dari penerapan sistem ERP ini adalah untuk memudahkan perusahaan dalam mengintegrasikan proses bisnis dengan sistem SAP yang ada, dan juga membuat keuangan perusahaan menjadi konsolidasi dengan multi accounting system dan lainnya.
yang juga dengan penerapan sistem ERP ini dapat mengurangi beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam biaya pengolahan sistem yang sangat berguna untuk perusahaan. Next. Dampak negatif dari penggunaan ERP ini yaitu terkait dengan kerjasama, karena semua pekerjaan mereka dikelola di sistem ERP dan menghilangkan hubungan dengan fungsi dan unit lain. Dan jika barang yang telah diinput tidak dapat diubah kembali, karena hanya admin yang dapat mengubahnya. Terima kasih kepada Anggun. Di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan kerja kelompok ini. Baik, sekian presentasi kerja kelompok dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.